Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali. Hari ini kita akan melanjutkan ya tutorial pembelajaran Laravel. Ya, fokus kita Laravel di sini yang kita pakai adalah versi 8 ya. Dan hari ini kita sudah masuk sampai ke pertemuan 3B. Ya. Di pertemuan 3B ini nanti kita akan belajar bagaimana melakukan edit tampilan halaman website kita yang nanti sudah kita arahkan untuk menggunakan Bootstrap ya, framework tampilan yaitu Bootstrap. Bootstrap yang akan kita pakai nanti adalah versi 5 sesuai dengan hasil instalasi yang sudah kita lakukan pada pertemuan 2C. Ya, di pertemuan 2C sebelumnya kita sudah melakukan proses instalasi Laravel UI dan sampai di posisi kita melakukan setting seperti ini. Nah, proses memberikan setting seperti ini sebenarnya adalah proses untuk menerapkan hasil dari mixing ya, resource terutama di sini adalah penggunaan Bootstrap sebagai default dari tampilan Laravel sendiri seperti itu. Dan hasil dari mixing itu akan terletak di dalam file app.js dan app.css yang terletak di dalam folder public. Ya, di dalam folder public, dalam project Laravel kita, itu nanti akan ada subfolder CSS, isinya seperti ini, dan subfolder JS. Nah, isi dari file app.css ini adalah hasil dari mixing, proses mixing yang sudah kita lakukan. Kemudian app.js juga demikian. Nah, setiap kita menjalankan perintah start all seperti yang sudah kita bahas di pertemuan 3A kemarin, secara otomatis proses itu akan di upgrade mixingnya. Jadi resource baru yang mungkin kita tambahkan itu akan diramu lagi. Dan itu sudah kita coba kemarin dan sukses ya. Buktinya di sini pada saat kita panggil perintah start all, kemudian kita jalankan, kita enter, maka prosesnya berjalan dan di sini menghasilkan hasil successfully. Itu berarti proses pembuatan file yang berada di dalam folder JS yaitu app.js dan app.css itu sukses. Nah, itu akan kita manfaatkan hari ini untuk mendesain ulang tampilan yang filenya berada di dalam welcome ya, resource views welcome. Tampilan welcome sendiri ini kalau kita lihat itu langsung akan muncul pada saat pertama kita menjalankan project Laravel. Tampilannya seperti ini ya. Nah, ini akan kita modif dengan tampilan yang sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, untuk melakukan itu file asli dari welcome ini, file welcome ini yang asli akan kita keep ya. Bagaimana caranya? Ya, kita copy, kemudian kita paste. Ya, kita paste. Kemudian nanti kita namakan dengan nama yang lain. Kenapa harus kita keep? Ya, nanti mungkin akan ada manfaatnya atau masih akan kita gunakan untuk belajar filenya seperti itu. Jadi ini adalah file welcome dengan nama welcome 1. Isinya adalah sama seperti file welcome asli bawaannya Laravel. Nah, ini kita keep. Kemudian yang akan kita otak-atik itu adalah file welcome. Dengan asumsi jika kita mengotak-atik file ini, maka secara otomatis tampilan pertama yang muncul nanti saat kita menjalankan project Laravel kita itu adalah tampilan sesuai dengan yang kita inginkan. Otomatis. Jadi kita nggak usah membuatkan root lagi. Otomatis nanti akan memanggil file welcome tersebut. Sekarang bagaimana melakukan editingnya? Pertama, nah kita akan melakukan editing
file-file atau perintah-perintah yang ada di dalam tag head. Ya, kita akan bersihkan ini. Bersihkan. Kemudian kita boleh mengganti judul dari title-nya. Judul dari title ini nanti akan sesuai dengan nama project kita ya, seperti itu. Jadi misalkan kita pengen membuat sebuah project namanya manajemen project ya, jadi project Laravel kita namakan misalkan manajemen project, seperti itu. Kemudian yang akan kita bersihkan lagi itu adalah bagian body. Jadi script ini akan kita delete. Nah, coba kita save dan kita coba refresh di dalam tampilan Laravelnya, projectnya. Maka secara otomatis dia akan bersih seperti ini dan mengganti judul dari project yang awalnya kata Laravel itu menjadi manajemen project. Nah, sekarang tampilan apa yang akan kita buat di sini? Nah, layaknya website ya, tampilan yang paling dasar kita buat biasanya adalah apa? Navbar. Ya, navbar. Nah, sebelum bisa melakukan itu, maka hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kita akan menggunakan Bootstrap. Berarti kita harus belajar dari Bootstrap-nya sendiri. Caranya adalah kita masuk ke website Bootstrap, Get Bootstrap. Ya, kita masuk ke sini. Nanti kita langsung arahkan ke dokumentasi miliknya Bootstrap 5. Ya, di sini. Ini sudah masuk, currently-nya adalah Bootstrap versi 5.2.0. Ya, seperti itu. Maka kita masuk ke dokumentasi. Nah, sekarang project Laravel kita sendiri itu apakah benar menggunakan versi 5.2 Bootstrap-nya? Bagaimana cara ngeceknya? Ngeceknya adalah menggunakan atau membuka file namanya package.json. Ya, di package.json ini nanti akan ada informasi versi Bootstrap yang terinstall atau tertanam ke dalam project Laravel kita, yaitu ternyata di sini adalah versi 5.1.3 seperti itu. Nah, berarti pada saat kita melihat tutorial atau masuk ke dalam dokumentasi Bootstrap, nanti kita bisa pilih versi yang sesuai dengan project kita. Misalkan versi 5.1.3 seperti itu. Sedangkan untuk file Bootstrap-nya sendiri nanti tersimpan di dalam folder node modul. Ya, di sini sudah ada folder Bootstrap. Ya, seperti itu. Ini bisa kita cek, kita dicoba, kita buka. Nah, ini sama ya versinya, yaitu versi 5.1.3. Jadi nanti kalau pengen mencari filenya sendiri, file-filenya Bootstrap ada di mana? Ada di dalam folder node modul. Sedangkan kalau ingin mengecek list daftar apa saja yang ditanamkan di dalam project kita, itu bisa ngecek di dalam file package.json. Ini listnya atau daftarnya. Oke, sekarang kita mulai. Pada saat kita sudah membersihkan ini, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah memanggil script. Ya, kita panggil script untuk menghubungkan Bootstrap 5 tadi ke sini. Nah, script JS ya, JavaScript. Keterangan dulu. Miliknya Bootstrap 5. Nah, kontrol spasi kita jadikan komentar ya. Bagaimana berikutnya kita panggil perintah script. Kemudian setelah itu kita arahkan ke file app.js yang ada di sini. App.js. Baik, caranya bagaimana? Kita panggil kurung kurawal 2 kali. Kurung kurawal 2 kali ini adalah bantuan yang diberikan oleh Blade. Sama seperti kita memerintahkan echo kalau di dalam PHP. Kemudian kita panggil perintah asset. Perintah asset itu artinya adalah mengarah ke dalam folder public. Arahkan ke dalam folder public. Nah, gampangnya seperti itu. Baru kita tunjuk folder dan file yang kita inginkan untuk disambungkan, untuk di-include. Dan untuk script berarti kita arahkan ke JS app.js. Berikutnya untuk style. Ya, style dari Bootstrap 5. Bootstrap 5
Nah, ini keterangannya seperti itu. Berikutnya kita panggil perintah namanya link, ya, link CSS. Ini pun sama, hrefnya kita arahkan ke aset. Nah, ini arahkan ke CSS app.css seperti itu. Nah, proses mengaitkan ya resource yang dibutuhkan oleh Bootstrap ini sudah selesai. Sedangkan kalau kita perhatikan di dalam introduction sendiri, sebenarnya kalau kita pengen menggunakan Bootstrap, kita harus memanggil atau mengkaitkan nih secara online kalau mau online, atau bisa kita modif secara offline dengan cara mendownload dulu. Jadi Bootstrapnya harus kita download secara manual, kemudian kita tanamkan atau kita copy paste ke dalam project kita, baru kita pakai seperti itu. Tapi intinya kita harus mengkaitkan dua, yaitu CSS menggunakan tag link dan JS JavaScript menggunakan tag script seperti itu. Nah, sekarang pembuktiannya bagaimana kalau proses ini berhasil, misalkan kita refresh dulu hasilnya. Nah, untuk membuktikan bahwa proses ini berhasil, coba kita gunakan komponen. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ya layaknya website biasanya punya navbar gitu ya, navbar. Nah, kita masuk ke komponen navbar yang ini, navbar. Nah, komponen navbar itu tampilannya kira-kira nanti seperti ini. Cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaan tinggal kita copy saja. Jadi kita tidak perlu nyukrip dari nol, tidak perlu ya. Kemudian kita taruh di dalam body. Sebelum naruh, biasakan untuk memberikan keterangan. Ya, keterangan ini untuk memudahkan ke depannya ya. Misalkan seperti ini, navbar. Nah, nanti kita paste di tengah-tengahnya ini. Jadi kita tahu navbar itu mulai dari mana, berhenti atau selesai di mana. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Setelah itu kita save, kemudian coba kita refresh ya. Kita refresh apakah navbar tadi bisa muncul di permukaannya halaman welcome. Nah, ternyata muncul dan berfungsi ya. Muncul dan berfungsi. Ini menunjukkan bahwa proses pemanggilan Bootstrap ke dalam halaman welcome ini sukses. Jadi dua perintah ini yang kita panggil itu sukses. Buktinya ini. Nah, sekarang navbar itu bisa dilakukan modifikasi seperti apa? Nah, silahkan kalian harus mau membaca. Ya, membaca di sini. Contohnya, misalkan saya ingin mengganti warna navbar. Ya, warna navbar pembahasannya juga ada di sini. Nah, berarti kalau pengen warna hitam, contohnya misalkan, itu tinggal mengganti ya kelas yang berada di dalam tag nav itu menjadi BG dark. Kita cari saja di sini. Ada tag nav, maka kita ganti di sini menjadi BG dark. Kalau pengen backgroundnya warna hitam misalkan, atau background yang lain, warna yang lain, nah, bisa. Nah, jadi nanti kita ganti seperti itu. Kemudian ini akan berubah. Nah, pada saat background ini berubah, terus tulisannya kok nggak kelihatan? Ya, tulisan ini karena settingannya belum kita sesuaikan, maka tulisannya akan senada dengan warna background. Biar kontras bagaimana? Biar kontras, maka dipanggillah kelas yang lain yaitu navbar dark. Jadi navbar dark itu diartikan kita pengen men-setting tulisan dari navbar itu yang muncul di navbar itu secara apa? Secara kontras dengan backgroundnya. Itu bukan berarti tulisannya malah jadi hitam, itu bukan. Misalkan backgroundnya hitam, tulisannya ya nanti akan kontras. Contohnya mengambil warna putih. Kemudian navbar expand LG itu artinya nanti kalau halamannya atau layarnya yang dipakai untuk membuka website ini menggunakan layar lebar, dia akan melakukan expand sendiri atau mekar sendiri seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Nah, akhirnya muncullah tulisannya lagi dan ini berfungsi. Dan pengen membuat tombol ini bisa off atau disable, bagaimana caranya?
Nah, ini juga sudah dijelaskan di dalam tutorialnya tadi. Contohnya di sini dengan cukup simple menambahkan kelas namanya disable. Maka menu-menu itu yang ada kelas disable otomatis akan mati. Nah, kalau pengen memodifikasi menu gampang juga. Nanti tinggal melakukan editing di tag list. Di dalam tag list itu nanti ada tag anchor atau A. Nah, ini adalah menu-menu yang muncul di dalam navbar tadi. Seperti itu ya. Sedangkan untuk sub menu, navbar yang menggunakan sub menu sama, itu berada di dalam LI, tapi di dalam LI nanti dia menciptakan tag UL dan LI lagi. Jadi muncullah sub menu. Kemudian di navbar tadi juga muncul apa? Muncul pencarian, nanti bisa untuk mencari. Kemudian ada tombolnya search untuk pencarian. Itu letak scriptnya ada di mana? Ada di sini. Ya. Jadi manggil form dulu karena ada text box di situ. Kemudian ada tombol untuk pencariannya, yaitu bertipe submit dengan captionnya search, tulisannya search seperti itu. Nah, kalau misalkan pengen, lah ini kan tulisannya kalau didekati mouse saja warnanya hijau, Pak. Bagaimana kalau misalkan tulisannya pengen saya warna hijau dari awal, defaultnya warna hijau. Warna hijau itu adalah warna sukses. Ya, nanti kalian bisa belajar warna-warna Bootstrap menggunakan kata kunci color. Nah, ini warna-warna sukses, hijau, primary, biru, secondary, danger, dan seterusnya. Ini cukup simple dengan memanggil perintah-perintah ini saja. Nah, sekarang tombol, ada komponennya sendiri namanya button. Nah, belajar dari sini. Sukses yang warnanya langsung hijau full, ini berarti cukup dengan perintah btn sukses, btn spasi btn sukses, danger btn, btn danger, dan seterusnya. Sedangkan tombol yang tadi kita miliki itu ada tambahan yaitu outline. Nah, outline sukses. Jadi kalau pengen hijau full bagaimana? Ya kita tinggal buang perintah outline-nya. Otomatis dia akan berwarna full hijau. Ya, dari awal full hijau. Didekati atau tidak didekati mouse dia akan full hijau. Kemudian saya pengen nambahkan tombol lagi Pak, di sini bagaimana? Ya tipenya yang mana? Oh saya maunya yang danger ini, tinggal copy saja. Kalau nggak mau ngetik tinggal copy. Jadi copy ya, perintahnya, kemudian kita taruh. Misalkan di luar form karena ini tombol bebas ya. Saya buat di luar form seperti ini, kemudian namanya adalah login ya. Ctrl S, save, kemudian kita refresh. Secara otomatis nanti akan muncul tombol login. Nah, ini nempel Pak. Bagaimana cara memisahkannya? Belajarnya semuanya ada di sini. Ya, contohnya kita pengen tahu tentang margin dan padding. Ya, kita pilih ya, tutorial tentang margin dan padding. Ternyata di Bootstrap itu simple ya untuk nyeting margin. Ada perintah M, kelas ya M, awalannya M, strip, berarti tentang margin, P tentang padding. Seperti itu ya. Kemudian T itu berarti untuk setting top, B bottom, S kiri atau left, start itu artinya left, E berarti end atau right, X berarti left dan right, Y berarti top dan bottom seperti itu. Kemudian ukurannya ini. Misalkan saya ingin menggunakan angka 2 berarti sama dengan setengah spasi. Contoh ya saya pakai. Button ini biar misah bagaimana? Tinggal kita tambahkan perintah misalkan margin kiri settinglah setengah spasi. Itu. Maka secara otomatis kalau kita refresh di sini maka dia misah setengah spasi. Simpel ya. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini ya, sedangkan di pertemuan 3B sendiri itu nanti masih ada perintah lagi, yaitu untuk memunculkan apa? Memunculkan jumbotron ya, perintahnya seperti ini, dan memunculkan carousel, perintahnya seperti ini. Hasil akhirnya nanti kalau dijalankan
Ini navbar, ini jumbotron, ini carousel. Carousel adalah gambar yang bergerak. Nah, pada saat kita nyeting carousel, ada perintah seperti ini ya. Image, kemudian echo, asset. Sama seperti tadi, manggil asset berarti memanggil folder public. Di dalam folder public itu nanti ada folder atau subfolder gambar, misalkan seperti itu. Baru filenya, file gambarnya. Ukurannya kita setting menggunakan style. Contohnya saya setting height gambarnya adalah 320 pixel. Sama ya, ada 3 gambar berarti di sini. Berarti penerapannya nanti di dalam folder public itu dibuatkan subfolder gambar dulu. Kemudian di dalam subfolder gambar silakan diisi dengan gambar-gambar yang nanti bisa kita panggil dalam carousel. Seperti itu kira-kira. Nah, ini kalian coba dulu. Ya. Jika memang ada kesulitan, nanti bisa komunikasi dengan saya lewat mana? Lewat komentar yang ada di dalam YouTube dari video ini ya, boleh. Baik, mungkin itu dulu ya. Ingat-ingat hasil akhirnya nanti kira-kira kita membuat tampilan seperti ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.